Kalau kalian bertanya lebih serem mana, hantu Indo apa hantu luar negeri? Jawabannya adalah lebih serem di ghosting. Cih, jokes basi. Dari yang kuperhatiin di komen akun TikTokku, masih banyak yang belum paham tentang apa itu yokai. Padahal di sana aku udah bikin banyak banget video tentang yokai. Oke deh. Untuk menjawab kegundahan hati dan kebingungan kalian, kali ini aku akan menjelaskan secara garis besar apa itu yokai, biar kalian juga nggak tambah bingung. Yokai sendiri adalah makhluk dan fenomena supranatural yang aneh dari cerita rakyat Jepang. Cerita kuno ini sendiri diturunkan secara turun-temurun sampai akhirnya menjadi sebuah legenda. Dari arti katanya sendiri, yokai bisa dibagi menjadi dua. Yo artinya menarik, mempesona, dan malapetaka. Dan kai berarti misteri dan keajaiban. Kalau ditarik dari arti namanya, yokai berarti sebuah misteri yang menakjubkan sekaligus ajaib. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kisah kuno ini, arti yokai sekarang bisa disamakan dengan monster, iblis, roh, dan goblin. Tetapi faktanya, makna yokai dalam kebudayaan Jepang masih belum punya batasan pasti. Sampai mana sebuah fenomena ajaib itu bisa dikatakan sebagai yokai. Sekarang, mereka masih sebatas mengetahui yokai dalam beberapa kategori, yaitu bakemono, obake, mononoke yang sama-sama punya arti monster raksasa, dan oni yang merupakan iblis. Sudah banyak sekali jenis yokai yang bermunculan. Ini semua berasal dari tradisi setiap wilayah yang tersebar di seluruh Jepang. Karena inilah cerita yokai bisa berubah di satu tempat ke tempat lain karena menyesuaikan keadaan di tempat tersebut. Tetapi biasanya, benang merah cerita yokai tersebut masih sama. Di Jepang kuno, roh dianggap tidak berbentuk dan tidak kasat mata. Namun seiring berkembangnya seni artistik di Jepang, penggambaran roh secara visual dari cerita rakyat menjadi perlu. Kenapa? Karena mereka ingin generasi kedepannya mengetahui cerita dari budaya mereka sendiri, sehingga generasi masa depan tidak melupakan jati diri mereka. Biasanya, para seniman dan penulis kuno ini merangkum penggambaran yokai kuno di dalam gulungan atau buku kayak ensiklopedia gitu. Nah, puncak dari para seniman kuno ini adalah pada era Edo, yaitu pada tahun 1603 sampai 1869. Pada saat itu penggambaran tentang roh sangat ngetren dilakukan. Bukan karena apa? Karena pada saat itu cerita yokai menjadi cerita paling populer di seluruh Jepang. Baik buku cerita sampai ensiklopedia laku terjual. Oleh karena itu, untuk memperindah cerita tersebut, para seniman secara besar-besaran mengilustrasikan sebuah yokai sesuai dengan latar belakang mereka. Tetapi cerita yokai mulai kehilangan pesonanya pada saat Meiji Restoration. Pada saat itu pemerintahan Jepang dengan cepat memodernisasi masyarakatnya dan budayanya. Mereka kemudian jadi menganggap kalau cerita tahayul yokai itu adalah memalukan dan emang kudu dilupain. Nah, baru pada saat setelah Perang Dunia Kedua, seorang mangaka bernama Shigeru Mizuki kembali mengenalkan dan mempopulerkan cerita yokai lewat serial komiknya, yaitu Gegege no Kitaro. Dari komik sampai animenya benar-benar merubah pandangan warga Jepang soal budaya yokai yang mereka anggap memalukan tadi. Jadinya rakyat Jepang sekarang kembali mengagumi cerita warisan dari moyang mereka ini. Dan itulah kisah yang agak panjang dari pertanyaan apa itu yokai. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis aja di komen ya, atau DM Instagramku. Dan untuk waktunya, arigato gozaimasu.